Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini ada lagi nih. Salah satu favorit gue di beberapa tahun yang lalu ini adalah Samsung S9 Plus. Ini gue beliin buat istri gue hampir sekarang 2002, gue beli 2018, 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih dipakai karena dia merasa ini handphone belum ada kurangnya dibandingkan dengan yang baru-baru keluar. Paling masalah desain aja sih. Sisanya gue kasih disclaimer dari awal. Ini masih recommended. Oke? Kita coba buka sedikit ya. Pertama kali launching 2018. Gue beli di angka hampir 13,5 juta. 13,5 juta. Waktu itu cashbacknya lumayan sih. Gue dapat pulsa setahun senilai 1 juta sekian. Sama satu buah mana ya, speaker bluetooth deh. Intinya JBL. Harganya itu waktu itu masih sejutaan, yang kalau misalkan gue hitung itu berarti gue tuh cuma beli handphone ini harganya 11 juta. Dengan 11 juta sampai sekarang 4 tahun berarti hampir 1 tahunnya ada depresiasi, anggaplah bagi 4, 2,5 juta. Ini harga sebekasnya sekarang masih di 2,8, 2,7 dengan kondisi bagus ya. Full set kayak gini tuh 2,8 lah. Sen ya sudah pasti ya, jangan samain sama X Inter yang kapan aja lu bisa kena blokir email. Ini asli 2018 Samsung Electronics Indonesia. Pada saat itu hype-nya tinggi banget karena dia pertama kali ada handphone yang ngeluarin warna kayak gini nih. Dan dia dipaduin sama kaca loh, maksudnya ini tuh luar biasa banget di zamannya adalah handphone tuh pada berlomba-lomba jadi kayak gini nih, lengkung kayak gini. Curve display bahasanya mereka. Curve display. Jadi makin lengkung, makin oke. Saingannya waktu itu juga nggak banyak yang berani ngasih saingan kayak gini, saingan itu cuman Huawei dari P30 Pro ke atas, sama versi Mate-nya mungkin ya. Yang lain iPhone pun nggak berani nih kalau main adu desain kayak gini. Makanya waktu itu hype-nya tinggi banget dibandingin sama handphone yang lain. Dari ini juga ada seri Note-nya juga ada, dan bentuknya cuman lebih mengotak dibandingkan dengan yang ini. Sedangkan ini lebih, kalau gue sih ngeliatnya lebih feminim, dan apalagi dikasih warna ungu ya. Dan tapi dia lebih enak dipakai kayak gini nih. Kelihatan mahal banget, dan feel-nya tuh nggak, ya tetap aja handphone mahal sih ini. Ini keren. Kenapa? Pertama kali mungkin dari semenjak seri 6 seri 6 itu Samsung perubahannya gila-gilaan sih dari segi desain dan kualitasnya. Dulu sampai S5 itu masih plastik tok, kayak HP sejutaan Cina zaman sekarang tuh kayak gitu tuh S5. Tapi semenjak seri S6 itu udah mulai kaca semua tuh, dan dia berani ngasih pilihan curve design kayak gini dimulai di S6 Edge, S7, S8, S9. Nah, tapi dari situ udah mulai mentok nih kayak desainnya nih. S10 juga masih pakai hal yang sama, dan mulai harusnya orang-orang udah mulai jenuh ya sama desain kayak gini. Cuman dari sisi pengalaman ini sih masih oke-oke aja. Berarti ini semenjak gue beli dari 4 tahun yang lalu masih kerasa oke. Dan dia masih dapat update software, lihat deh. Pertama kali keluar mungkin ini cuman Android 8 mungkin ya. Dia dapat 2 kali naik dari 8, 9, 10 nih sekarang. Sedangkan kalau versi awal tuh dia cuma 8 doang. Tuh Android 10. Dan UI-nya juga 2.5, tapi jangan salah. UI 2.5 juga di sini nggak, gue sih ngerasa ada bedanya. Maksudnya gue senang-senang aja, nggak pernah kerasa panas aneh-aneh. Kalau masalah drainase baterainya wajar, pemakaian 4 tahun. Tapi secara user experience ini nggak ada bedanya sama handphone baru zaman sekarang sih. Bahkan handphone Samsung seri A52, A72 juga kalau gue bandingin mah aduh enggak deh. Gue punya duit yang sama nih 5 juta nih, gue mending beli ini harganya 2,5 juta, dan gue ngerasa lebih murah atau lebih inferior dibandingkan dengan yang seri A zaman sekarang yang terbaru A53. Ini jauh lebih bagus sih, gue bakal lebih milih ke sini. Layar orang ketakutan masalah ada burn in lah, ada shadow lah. Lihat, gue sengaja nggak pakai black mode, enggak. Gue sengaja justru pengen lihatin bahwa ini tuh nggak semua layar AMOLED tuh kayak gitu, tergantung lo pemakaiannya kayak gimana sebenarnya. Kalau pakai dark mode bisa aja sih, tuh lebih oke sih malah. Nah cuman gue sengaja nggak pakai biar kelihatan bahwa ini nggak ada masalah setelah 4 tahun, selama pemakaian lo bener ya. Ini karena wallpapernya aja kayak begini, jadi kelihatan agak kemerahan, aslinya nggak ada sama sekali. Bagus.
Nah ini juga yang pada saat itu adalah dia punya resolusi yang gila, bagus banget. Dengan bentuk sekecil ini, sehandle ini 6,2 inch, rasio screen to bodinya tuh hampir 85%. Lihat bezel kiri kanan atasnya tuh, kiri kanan udah pasti nggak ada lah ya karena ini memang curve design. Atas bawahnya cuman ya lah segini doang, hampir nggak ada ini. Dia tuh ngasih resolusi di 1440, gila. 1440 kali 2960 pixel. Dia density-nya gila, tinggi banget sampai 529 ppi. Ini tuh artinya rapat per pixelnya tuh, per inch, pixel per inch tuh ini tinggi banget. Dan lu kalau misalkan melihat wajah orang, muka orang full HD terus lu zoom, wah gila. Ini tuh udah pasti jelas banget. Dia juga Corning Gorilla Glass berapa? 5 kalau nggak salah, ini 5 nih. Makanya ini gue nggak yakin, gue bukan termasuk yang senang pakai casing kalau di versi flagship, biar kelihatan mahalnya. Lihat, goresan ada sih, gue juga mungkin ada nih, kelihatan nggak ya? Ini juga ada nih dikit, tapi lebih ke bukan karena dia jatuh, emang karena anak gue lagi iseng dipakai skateboard, serot gila. Tapi tetap kayak gini, lihat layarnya nggak ada sama sekali, nggak ada masalah setelah 5 tahun. Dia juga di saat itu keluar 2018 dia masih pakai Exynos 9810 ya, mungkin sekarang udah turun ke mid range nya lah, tapi udah 10 nanometer pada saat itu ya. Yang itu tuh setara sama Snapdragon 845, 10 nanometer kalau di luar negeri kayak misalkan di Amerika atau mungkin di China. Artinya apa? 845 itu udah support wireless charges 4 tahun lalu loh. Nih gue ada contoh, ini 18 watt, ini maksimal 15 watt, masuk nggak? Mana sih? Nggak masuk ya. Nih tuh, kebaca masuk nggak? Ini udah wireless charger juga. Coba bayangin handphone 2 jutaan Samsung resmi udah bisa wireless charger. Ini cuman satu, di saat itu pun cuman satu, dan sekarang juga kayaknya saingannya apa wireless charger di harga 2 jutaan, kayak nggak ada deh. Nih tetap ini yang paling baik. Ada handphone Jepang limbah Sony, harganya cuma mungkin 1,5, tapi dia bukan resmi, ini resmi, beda ya. Nah, terus juga di sini juga gue nggak macam-macam. Ini dari sisi penggunaan kamera, gue sempet nyobain sebenarnya saking penasaran. Tapi nanti deh gue bahas di video tersendiri aja. Bedanya handphone murah zaman sekarang sama handphone mahal di zamannya tuh kayak gimana sebenarnya. Dia cuman punya 2 kamera, bang ya, cuman dua kamera masing-masing 12 megapiksel. Satu kamera utama ya, satu kamera wide lah, itu juga cuman 2 lah maksudnya. Tapi kalau lo lihat hasilnya lo pasti kaget. Di zaman itu nggak ada yang ngalahin, dan pun sekarang tetap aja. Nih, satu wide, satu telefoto, udah 2. Nggak usah pakai gimmick wide, nggak usah ultra wide, nggak usah, cukup wide sama telefoto aja ini udah cukup. Kamera depannya juga ini oke sih, 12 megapiksel juga, tapi ya udah cukup banget sebenarnya. Nah yang istimewa lagi adalah karena itu mantan flagship, dia tuh dikasih fitur-fitur yang memang terbaik di zamannya. Kayak misalkan kamera itu video dia udah bisa 4K 30 atau 60 fps, bahkan 1080 juga ini bisa sanggup sih, sampai 240 fps kalau misalkan lo mainin slow mo, ini udah sanggup nih. Sekeren itu, maksudnya di zaman itu tuh udah sekeren itu. Kalau masalah stabilisasi ini udah oke. Enaknya sih sebenarnya nanti pas lagi bahas-bahas kamera, cuman buat selfie kameranya juga ini 8 megapiksel di zamannya itu udah menurut gue sih keren banget ya. Ini tuh keren banget di zamannya ini, udah sebagus ini. Agak gue sih termasuk yang sayang kalau misalkan ada lagi keluarin produk kayak gini, recycle-nya pun gue berani sih, gue beli harga di harga 3 jutaan. Kalau misalkan kayak gini tok ya, gue berani nih. Speaker ada 2, stereo, udah pasti enak, nggak akan cempreng karena ini flagship di zamannya. Terus juga dia tuh istimewa dia saat itu adalah salah satu pencetus handphone merek Samsung yang berani kerjasama dicun sama AKG.
mungkin udah didahului sama si seri S8 ya, maksudnya dia udah kerja sama EKG. Nah ini hasil penyempurnaan dari si S8, S9 dan tetap dicune oleh EKG. Net ini buat gue masih tetap istimewa, bukan kekurangan buat gue, ini kelebihan. Bluetooth di zamannya juga udah 5.0, USB Type-C, dan salah satu yang paling utama nih, di sini tuh macem-macem banget nih fitur yang ada di kepalanya ini nih. Ada iris scan segala macam yang lu kalau misalkan nggak melek, nggak buka mata, itu nggak akan bisa dibuka handphone. Dan sayangnya sekarang udah nggak ada sih. Gue nggak ngerti apa sih teknologi face recognition-nya makin bagus atau memang si teknologi iris scan ini mahal. Jadi antara itu, cuman kalau misalkan gue boleh pilih demi keamanan dan sekarang apalagi mungkin masih banyak yang sering pakai masker, iris scan ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan face recognition. Percaya sama gue. Nah, terus baterainya ini nggak terlalu besar, 3500 mAh. Di zamannya memang bukan yang terbesar juga sih, ada mungkin yang sampai 4500, cuman ketahanan baterai kayaknya salah satu yang jadi perhatian kalau misalkan lo mau beli di tahun ini. Bagi catatan, sekarang itu sekitar bulan Agustus 2022, berarti hampir 2 tahun setengah dari pertama kali muncul nih. Warnanya macam-macam, gue ada yang hitam, ada yang biru, ada yang grey, titanium grey, ada yang lilac purple nih. Yang kebetulan yang gue beli yang ini sih. Pokoknya macam-macam, variasi warnanya juga oke. Di saat itu aja, oh ya masalah performa gimana nih zaman sekarang, ini masih oke. Gue sih belum ngetes langsung sebenarnya, cuman kalau gue tadi baca sekilas begini, di Antutu versi 78 itu bisa sampai di atas 240.000 sampai 260.000. Masih gila sih sekarang. Belum ada yang ngarahin. Baterai life juga ini ya oke lah. Sehari kedua kali ngecas lah. Pagi bangun full, siang jam 2 tuh udah mulai minta dicas, udah hampir 20%. Cas sekali lagi bisa sampai malam. Tapi kalau misalkan lo masih orang yang gamers enthusiast gitu, ini bakal kerasa sih, maksudnya drainase baterainya masih kerasa banget. Lu bisa mungkin 3 atau 4 kali main lah. Gue punya temen yang sengaja gue kasih handphone ini cuman buat dites. Seharian dia bisa 4 kali ngecas. Gila ya, padahal gamenya juga MOBA sih, tapi ya lumayan lah, MOBA kan juga online terus berarti ya. Dari situ sih kesimpulan sementara gue, ini handphone harganya sekitar anggaplah 2,5 juta sampai 2,7 juta, 2,9 tergantung kondisinya kayak gimana dan kelengkapannya. Kalau gue dapet di harga 2,5 juta batangan pun gue masih berani ambil, asal ini fungsinya nggak ada yang berkurang ya. Kalau misalkan masalah lecet atau drainase baterai berkurang ya wajar lah, itu karena pemakaian selama 4 tahun. Tapi kalau misalkan lu nemu yang mulus di harga 2,5 juta, jangan ambil, pikir 2 kali, sikat habis pokoknya. Ini jadi bakal sesuatu yang investment lu buat mungkin 1-2 tahun ke depan. Gue masih berani sih, ini masih ngelawan dibandingin sama beli mid range yang ketika lu pegang aja lu tahu ini handphone bukan bukan yang termahal, tapi memang ya gitulah, ini masih lebih enak dibandingkan dengan handphone sejenis di harga yang sama ya, apalagi handphone Cina. Udah skip. Oke, sementara itu dulu aja, thank you ya.